Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak selaku dosen mengaku mata kuliah Al-Quran dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memurahkan rahmat serta hidayahnya. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari. Ketiga kalinya, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang ijaz, itlaq dan musamma. Langsung saja, yang pertama yaitu ijaz. Pengertian ijaz sendiri menurut bahasa artinya meringkas, sedangkan menurut istilah yaitu redaksi yang sedikit berbeda di antara mereka, namun pada hakikatnya sama, yaitu menyampaikan pesan yang banyak dengan bahasa yang sedikit. Artinya mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas dan fasih. Kemudian ijaz dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijaz qisar dan ijaz hadzaf. Ijaz qisar ialah ungkapan yang menunjukkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang pendek, atau ungkapan-ungkapan pendek yang menyimpan makna yang banyak tanpa ada pengulangan sedikit pun dari lafaznya. Berikan contoh ayat Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan orang makruf serta berpaminglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Tuturan yang termasuk ijaz dalam ayat tersebut adalah kalimat khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf. Lafaz al-afwa yang berarti maaf merupakan sifat yang menghimpun berbagai macam sifat yang mulia. Sedangkan lafaz al-ma'ruf yang berarti ma'ruf juga merupakan sifat yang menghimpun berbagai macam kebaikan yang dilakukan antara semua makhluk, seperti silaturahmi, berkata yang benar, tidak bohong, dan tidak gibah. Dengan demikian, kiranya dapat dikemukakan lafaz khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Pendek tuturannya, namun mempunyai makna yang luas, jauh lebih luas dari tuturannya. Sebuah tuturan yang pendek namun mempunyai makna yang luas disebut dinamakan ijaz. Kemudian yang kedua yaitu ijaz hadzaf. Ijaz hadzaf adalah membuang satu perbuatan yang tidak mencatatkan pemahaman. Di samping itu terdapat qarina atau tanda yang menunjukkan perkataan yang dibuang. Adapun yang dibuang yaitu A berupa huruf, B berupa isim yang berfungsi sebagai mudhaf, C berupa isim yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih, D berupa isim yang berfungsi sebagai sifat, E berupa lafaz yang ada keterkaitan, G berupa syarat, H berupa jawab syarat, I berupa mudhaf ilaih, C berupa lafaz yang diterkaitkan, K berupa jumlah, L dan berupa beberapa jumlah. Oke, selanjutnya akan disampaikan makalah yang kedua. Terima kasih. Menghimpun berbagai macam sifat yang mulia. Sedangkan lafaz al-ma'ruf yang berarti ma'ruf juga merupakan sifat yang menghimpun berbagai macam kebaikan yang dilakukan antara semua makhluk, seperti silaturahmi, berkata yang benar, tidak bohong, dan tidak gibah. Dengan demikian, kiranya dapat dikemukakan lafaz khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf.
Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Pendek tuturannya, namun mempunyai makna yang luas, jauh lebih luas dari tuturannya. Sebuah tuturan yang pendek namun mempunyai makna yang luas disebut dinamakan ijaz. Kemudian yang kedua yaitu ijaz khadzaf. Ijaz khadzaf adalah membuang satu perbuatan yang tidak mencacatkan pemahaman. Di samping itu terdapat qarinah, petanda yang menunjukkan perkataan yang dibuang. Adapun yang dibuang yaitu A berupa huruf, B berupa isim yang berfungsi sebagai mudhaf, C berupa isim yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih, D berupa isim yang berfungsi sebagai sifat, E berupa lafadz yang ada keterkaitan, D berupa syarat, H berupa jawab syarat, I berupa mustaq ilaih, J berupa lafadz yang terkaitkan, K berupa jumlah, L dan berupa beberapa jumlah. Oke, selanjutnya akan disampaikan makalah yang kedua. Terima kasih. Ya, yang kedua dzikrul am ba'dal khas, yaitu menyebutkan lafadz yang umum setelah lafadz yang khusus. Lafadz ini berfaedah untuk menunjukkan ketercakupan lafadz yang khusus ke dalam lafadz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Contohnya itu terdapat pada Quran surat Nuh ayat 28. Yang ketiga, al-idhab ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafadz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafadz yang maknanya tidak jelas. Berfaedah untuk mempertegas makna dalam perhatian pendengar dengan disebutkan dua kali. Pertama secara samar dan kedua secara tegas. Dan yang keempat, mengulangi penyebutan suatu lafadz, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafadz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar dan juga bisa berfaedah untuk tahassus. Yang kelima, i'tirad, yaitu memasukkan kalimat ke tengah-tengah suatu kalimat atau antara dua kata yang berkaitan dan anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebalikan suatu kalimat. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 16. Berikut musawwah. Musawwah, Hasan Al-Banna mendefinisikan maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya keadaan makna sekedar lafadz dan keadaan lafadz juga sekedar makna yang diharapkan. Sebagiannya tidak melebihi sebagian yang lain. Inilah yang harus menjadi ukuran. Ya, berikutnya kesimpulan, kalam ijaz ialah rangkaian perkataan yang kandungan lafalnya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki, yakni singkat tanpa mengurangi maksudnya. Kalam musawwah maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadz seukuran dengan makna tidak lebih dan tidak kurang.